Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum Zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahu al-azim. Yang saya muliakan sahibul bait, yang saya muliakan para asatidz, yang saya muliakan seluruh keluarga besar almarhum Kong Haji Aman bin Iping, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah siang hari ini di tanggal 2 Rajab tahun 1442 Hijriah Allah mempertemukan kita kembali dalam kegiatan silaturahim bulanan kita. Mudah-mudahan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat yang saya bacakan tadi ada dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwa bilangan bulan menurut atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang sudah disiapkan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard, ada 12. Jadi begitu langit bumi diciptakan juga perangkat pendukungnya. Apa perangkat pendukungnya? Salah satunya adalah perputaran matahari dan bulan supaya teratur, maka dibuatlah menjadi 12 bulan. Nah, kita umat Islam di Indonesia ini beruntung punya 2 kalender, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Ya, jadi ya disyukuri saja, tidak usah anti dengan kalender Masehi. Jadi itu salah satu keberuntungan umat Islam di Indonesia. Jadi bisa tahun baru Hijriah, bisa tahun baru Masehi. Jadi lebih banyak ya. Jadi lebih banyak. Ya, jangan anti dengan kalender Masehi, tapi gajian nungguin kalender Masehi. Kalau di Saudi itu kalender cuma 1, Hijriah. Ya, makanya mereka pakai itu, dan pegawai negerinya di sana itu senang karena kalender cuma 1, Hijriah, yang seringnya sampai tanggal 29 doang. Tanggal 30-nya jarang. Ya. Jadi kalau kita di sini ada 30, 31, ntar gajian tanggal 1, tanggal 1 hari Sabtu lagi. Mundur lagi. Mundurnya tanggal, jadi gajinya tanggal 3. Gajinya mundur mulu. Itu. Ya, itu yang patut disyukuri. Nah, kemudian jarak perbedaan antara Hijriah dengan Masehi itu 2 hari. kalau dihitung-hitung bisa 2 sampai 3 tahun. Kemarin Harlah NU itu ketika mengikuti kalender Masehi 95 tahun. Tapi begitu mengikuti kalender Hijriah 98 tahun. Ini untuk bikin status ya. Jadi bikin statusnya ini Harlah NU 95 atau 98. Jadi kalau dicermati ternyata yang Masehinya itu 95. Kalau yang Hijriahnya 98 tahun. Begitupun usia kita. Saya misalnya Masehinya berapa? 45 tahun. Tapi kalau Hijriah bisa 47, 48. Ya. Rasulullah usianya berapa? 63 tahun. Itu hitungan apa? Hijriah apa Masehi? Hijriah zamannya Rasul pasti. Kalau misalnya Masehi berarti lebih kurang lagi dari 63
60. 2 tahun lah ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Allah siapkan perangkatnya ini, ya, hitungan ganti tahun 12 bulan. Isna asyara syahran. Setiap 12 bulan ganti tahun. Setiap 12 bulan ganti tahun. Ya, Allah ciptakan matahari, bulan supaya berganti, silih bergantinya hari. Kalau kalender Masehi itu gantinya jam 12 malam lewat 1 detik, itu ganti hari. 24 jam. Misalnya sekarang tanggal 14 Februari yang sering dirayakan sebagai hari Valentine. Ya, 14 Februari. Ntar jam 12 malam lewat 1 detik udah ganti jadi 15 Februari. Kalau ini berdasarkan hitungan matahari. Kalau berdasarkan perhitungan bulan, gantinya ntar pada maghrib itu sudah ganti tanggal. Makanya sidang-sidang isbat itu, ya, bulan Ramadan yang paling rame ya. Sama hari Maksudnya raya. kan sidang isbat itu setiap bulan. Iya. Cuman yang rame raya. memang Hari raya. ketika awal Ramadan dan Satu Syawal. 1 Syawal. Betul. Jadi nunggu menteri ngumumin, ya, atau Para ulama. stafnya ngumumin udah siap-siap besok mau lebaran. Beli ketupat nggak jadi. Taunya cuaca mendung, nggak kelihatan. Kan kalau fa'in gummah, kalau hilalnya itu tertutup, cuaca mendung, nggak kelihatan. Maka harus disempurnakan bulan Ramadan itu 30 hari. Kayak besok bulan Ramadan nih, Muhammadiyah kan sudah menetapkan tanggal berapa? 13 April berdasarkan hisab. Awal juga. Ya, Syawalnya juga. Tapi kalau pemerintah dan NU, sebagian besar diantaranya itu menunggu ru'yatul hilang ngeliat, kudu ngeliat, gitu. Jadi baru bisa ditentukan ketika sudah melihat hilal di atas 2 derajat, baru ditetapkan 13 April misalnya tanggal 1 Ramadan. Ini keberkahan bagi kita. Allah ciptakan matahari, ciptakan bulan, yang di dalamnya pun terkait dengan waktu-waktu ibadah. Ya, waktu-waktu ibadah sholat kita itu tergantung matahari dan bulan. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Itu peredaran matahari. Maka ada sholat-sholat yang tidak boleh dilakukan terkait dengan matahari. Ba'diyah subuh itu kan nggak ada. Enggak ada. Ada nggak di masjid kita ini yang habis sholat subuh sholat sunat 2 rakaat? Ba'diyah subuh nggak ada kan? Ba'diyah subuh nggak ada. Tapi niat duha. Ba'diyah asar nggak ada. Niatnya duha. Niatnya duha. Kapan itu sholat duha? Awal waktunya ketika masuk syuruk. Ya. Mobil siapa itu? Mobil nenek-nenek itu cerewet. Kesenggol ayam kali. Ya. Jadi matahari itu terkait dengan waktu-waktu ibadah kita. Maka dulu ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, salah satunya dia yakin bahwa Tuhan itu adalah matahari. Tapi begitu mataharinya hilang, bukan seperti itu Tuhan. Ya. Nah, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, ya, untuk supaya alam semesta ini beredarnya sesuai dengan sunnatullah. Ada aturan-aturannya. Jadi diatur nih, pergantian siang, pergantian malam ini diatur. Ada SOP. Ini menunjukkan supaya kita dalam kehidupan kita ini juga harus ikut aturan. Arisan juga begitu, kudu ada aturan. Dia habis narik kemarin, pengen narik lagi. Itu nggak sesuai aturan. Lebih aturan. Lebih aturan. Kecuali pulang-pulang naruh. Itu harus ada aturannya. Diatur tuh sama pengurus. Ya, bayangkan kalau misalnya hal yang kecil ini tidak diatur aja berantakan, apalagi alam semesta yang gak ada aturannya pasti lebih berantakan. Matahari pengen duluan terbit, sementara bulan masih ada. Tapi dijamin matahari nggak bakalan
ketemu bulan, la syamsu yang bagi laha antudrikal qamar. Dalam surat Yasin itu kan disebutkan seperti itu. Ya, jadi sudah sesuai dengan sunnatullahnya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan kepada matahari dan bulan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kaitan dengan ayat 36 surat At-Taubah ini, yang pertama, ya, Allah ciptakan 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. 4 bulan haram di sini, kata haram di sini bukan lawannya halal. Bukan lawan halal. Haram itu Ya. bukannya dilarang. Haram di sini maknanya dimuliakan. Contoh misalnya Masjidil Haram, bukan masjid yang dilarang, bukan masjid yang diharamkan, tapi masjid yang dimuliakan. Haram itu artinya mulia. Baitullahil Haram maknanya rumah Allah yang mulia. Yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum maknanya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja? Kita bisa baca dalam hadis Nabi. 3 yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang lewat, loncat, yaitu bulan Rajab, ini bulan sekarang. Kan mestinya habis Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kan sopar tuh. Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, baru Rajab. Ini loncat. Allah muliakan bulan Rajab. Ya, itu barusan ada yang nanya saya, sebenarnya itu puasa Rajab ada dalilnya nggak sih? Barusan ada yang nanya. Ya, jadi secara khusus, ya, tanggal 1 misalnya, siapa yang puasa sunnah bulan Rajab tanggal 1, maka pahalanya 1000 tahun. Yang 2 hari 2000 tahun. 3 hari 3000 tahun. Ini kan mengalahkan Lailatul Qadar. Ya, kemuliaan. Maka pakar hadis Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob itu almarhum, dia menyatakan itu termasuk salah satu hadisnya hadis palsu. Tetapi ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat, Rasul nggak kenalin. Kamu siapa? Ya Rasul, saya si Fulan bin Fulan. Kok kelihatannya kurus? Saya tiap hari puasa gitu. Jadi kata Rasul, jangan tiap hari puasanya. Ya, saya kuat ya Rasul. Saya nggak pernah makan, nggak pernah minum pada waktu siang. Saya makan minumnya cuma malam aja. Memang ada lauknya. Bukan karena susah ini, dia duitnya banyak. Tapi dia badannya kurus. Kata Rasul, sayangilah dirimu. Ya, kalau mau puasa ya puasalah. Misalnya sebulan sehari. Ya, atau berpuasalah di bulan-bulan yang diharamkan. Kata dia, saya kuat ya Rasul. Ya udah kalau gitu 3 hari ya puasa Ayyamul Bid. Saya kuat ya Rasul. Ya udah kalau gitu tambahin Senin Kamis. Pokoknya jangan tiap hari puasa. Ya. Jadi meskipun saking susahnya jangan tiap hari puasa. Di badan kita ini jadi. Nah itu, ini yang menyebabkan ada dalil yang menyebutkan bahwa boleh puasa di bulan-bulan haram, bulan yang mulia. Kan bulan haram itu tidak boleh ada perang. Tapi dalam ayat itu disebutkan waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangi orang-orang musyrik yang memerangimu. Kalau diperangi jangan diam aja. Harus membela diri. Ya. Harus bela diri. Kemarin begal di Bekasi. Ya. Korbannya membunuh begal. Korbannya ditangkap polisi. Padahal lagi membela diri. Ya, ke rumah kita kerampokan. Perampoknya berhasil kita bunuh. Itu bisa ditangkap sama polisi. Gara-gara bunuh perampok. Jadi agak-agak lucu ini hukum di Indonesia. Ya. Ada preman di pasar. Kerjanya tukang malak. Pedagang-pedagang kan resah itu. Ya dihajarlah kepalanya pakai balok sama tukang dagang itu. Tukang dagangnya ditangkap polisi. Ya, padahal premannya yang salah, mesinnya yang ditangkap polisi. Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi, hidup harus ada aturannya.
Kenapa jamaah haji Indonesia tahun 2021 ini katanya nggak boleh berangkat? Apakah corona? Saya kira nggak begitu. Saya kira bukan corona. Negara-negara lain pun ada. Ya, tetapi itu kita serahkan saja lah. Ya, tetapi harusnya pemangku kebijakan itu Abah mengerti perasaan orang. Jangan cuma gara-gara ngincer duitnya. Akhirnya 2021 gagal lagi berangkat haji. Ya, belum lagi yang duit wakaf, belum lagi duit dana abadi umat, itu banyak lah. Ya, jadi harus sesuai dengan aturannya, tidak boleh ngatur-ngatur sendiri. Begitupun matahari, begitupun bulan, begitupun ketika kita diperangi di bulan haram, padahal bulan haram itu bulan yang dimuliakan, tidak boleh perang. Tapi karena kita duluan yang diperangi, maka kita harus membalas. Ini aturan Quran. Ya, surat At-Taubah ya 36 ini udah ada aturannya. Nah, makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ajaran atau firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 ini bisa kita jadi pegangan bahwa Rajab adalah bulan yang Allah muliakan. Dianjurkan oleh baginda Rasul untuk berpuasa di bulan yang diharamkan, salah satunya bulan Rajab. Satu. Yang kedua, rajin bersedekah. Apakah di bulan lain itu kita tidak sedekah? Kita sedekah di bulan lain, tapi di bulan Rajab dikencengin lagi sedekah. Ya. Jadi jangan sampai bulan mulia, ya, ketika kita beramal itu pahalanya insya Allah berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Tiga, beristighfar. Terus setiap hari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai sayyidul istighfar boleh istighfar Rajab boleh. Yang penting minta ampun. Apalagi sekarang masanya pandemi. Ya. Ini kan kira-kira udah mau setahun nih. Puasa kan? Puasa kemarin jadwal saya itu habis. Umurnya udah setahun. Ya, saya nggak ke masjid, nggak ke musola. Ya, karena memang larangan dari pemerintah. Ya kalau bulan puasa besok udah tos-tosan aja. Jadi naik, jadi Ya, jadi naik. Ya, bahkan ketika hari raya tahun kemarin saya tanya, DKM-nya ini bikin nggak? Boleh nggak? Ada satpol PP nggak? Ternyata ya bikin aja. Gitu. Ya alhamdulillah masih sehat, masih hidup gitu ya. Jadi maka mudah-mudahan ini virus corona nggak ada yang menimpa keluarga kita. Amin. Ya, jadi perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak doa. Ya, salah satu doa yang masyhur itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Ada yang bacanya fi Rajabin, ya boleh-boleh aja lah. Jadi bacanya Rajab, ya Allah berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban menjadi penyanggah ya keberkahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemui bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.